Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait tentang sains dan Islam. Berbicara tentang sains dan Islam, tidak luput dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini masih kita pakai sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang di dalamnya tidak hanya terkandung perintah beribadah saja, namun juga terkandung jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia semasa hidup di dunia, termasuk tentang rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ilmuwan yang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang setiap zamannya telah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar kalam Allah, bukan buatan manusia. Lalu, apa saja fakta-fakta yang berasal dari Al-Quran yang telah berhasil diungkap oleh para ilmuwan? Mari kita simak video berikut ini. 1. Terciptanya alam semesta. Alam semesta awalnya adalah satu nebula utama. Kemudian ada ledakan yang dikenal dengan istilah Big Bang, yang menjadikan terciptanya galaksi, bintang-bintang, bulan, matahari, dan bumi. Teori Big Bang ini ditemukan oleh seorang astronom yang berasal dari Amerika Serikat bernama Edwin Hubble pada tahun 1929. Ternyata teori Big Bang ini sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun silam, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Anbiya 30. Yang kedua, matahari berotasi pada porosnya. Dulu, manusia mempelajari bahwa matahari berputar, tapi tidak berotasi pada porosnya. Namun, sekarang sains membuktikan bahwa matahari kira-kira butuh waktu 25 hari untuk menyelesaikan satu rotasi. Pada 1400 tahun yang lalu, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan,
masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Yang ketiga, gunung sebagai pasak bumi. Para geologis berkata bahwa dalamnya muka bumi adalah 300.780 mil. Bagian intinya panas dan cair. Bagian luarnya adalah kerak tipis, hanya 1-20 mil tebalnya, dan ada kemungkinan besar ia akan berguncang karena fenomena melipat yang menciptakan pegunungan yang mencegah bumi dari guncangan. Allah berfirman 1400 tahun yang lalu dalam Quran Surat An-Naba ayat 6-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? 4. Batas yang menghalangi air laut. Dalam bidang oseanologi, sebelumnya kita tahu bahwa ada 2 jenis air, asin dan tawar. Namun, Al-Quran 1400 tahun lalu mengatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Yang kelima, penciptaan manusia. Proses perkembangan manusia bermula dari bertemunya sel sperma dan sel telur, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi embrio, dan akhirnya lahirlah manusia ke dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Demikianlah bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang telah disajikan di dalam sains. Tentunya masih banyak lagi bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang mungkin masih belum bisa diungkap oleh para ilmuwan. Jadi bagaimana anak-anakku? Apakah sudah membaca Al-Quran hari ini? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.